Penduduk desa Sirakoro di Mali bagian barat daya sudah siap menyambut pengunjung. Desa ini dari dulu tidak pernah memiliki aliran listrik. Sekarang semua itu akan berubah berkat tindakan yang diambil Thorsten Schreiber dan istrinya Aida. Mereka adalah pendiri perusahaan Afrika Green Tech. Kedatangan mereka disambut meriah. Perusahaan ini mendirikan instalasi tenaga surya di sejumlah desa terpencil di kawasan Sahel. Semua orang sudah tidak sabar menunggu hari bersejarah ini. Sangat melegakan bahwa ini bisa tercapai dan bisa diadakan untuk warga di sini. Ini perlu persiapan 9 bulan. Jika saatnya tiba di mana kita tahu akan segera terjadi, besok akan ada listrik, itu sangat melegakan. Saat para penduduk desa merayakannya, teknisi asal Mali yang bekerja di Afrika Green Tech mulai bekerja. Sebelum lampu bisa dinyalakan, masih banyak yang harus dilakukan. Setelah perjalanan panjang, semua komponen perlu dicek. Kontainer tertahan 6 bulan di bagian bea cukai. Disusul perjalanan panjang berhari-hari melewati jalan-jalan berpasir. Sistem tenaga surya biayanya 150.000 euro. Harapannya adalah sistem ini akan memperkuat ekonomi lokal. Untuk membuat instalasi tenaga surya seperti ini berguna, jumlah penduduk desa harus sekitar 4.000 sampai 5.000 orang. Kita juga harus meneliti apakah ada potensi bahwa listrik bisa digunakan secara produktif. Berbeda dengan penyedia tenaga surya untuk perumahan, fokus kami adalah menyokong bisnis kecil dan menengah. Jadi kami ingin tahu apa ada tukang kayu, tukang las, atau penjahit, dan kami mencari 40 sampai 50 bisnis kecil dan menengah. Aida Schreiber lahir di Mali. Ia terutama berniat membantu perempuan di daerah itu. Banyak dari mereka menjual barang dagangan. Aida ingin agar kaum perempuan juga dapat keuntungan dari aliran listrik. Masalah terbesar yang dihadapi perempuan di sini berawal dari fakta bahwa mereka tidak punya akses di dunia pendidikan, sehingga akhirnya mereka lebih berfokus pada memiliki anak. Dampaknya angka kelahiran terus meningkat. Yang dilakukan Afrika Green Tech adalah menawarkan kesempatan untuk dapat pelatihan agar peluang mencari nafkah juga bertambah. Jika situasi ekonomi desa membaik, para penduduk juga akan memperoleh lebih banyak uang untuk diinvestasikan dalam pendidikan anak. Jadi selain menyediakan listrik, ini juga soal perbaikan prospek bagi desa. Situasi keamanan di kawasan Sahel adalah tantangan besar. Bagi kami juga demikian, tapi kami percaya bisa menciptakan perdamaian dengan menyediakan energi bersih dan juga mengangkat masalah air bersih. Jika aliran listrik memungkinkan orang meningkatkan pendapatan, mereka akan lebih banyak berdamai. Di banyak desa lainnya di Mali, situasi konflik sudah berkurang. Itu sudah bisa dilihat di desa Joliba, sekitar 5 jam perjalanan bermobil dari lokasi mereka. Umar Kaita punya sebuah restoran di jalan utama desa Joliba yang menuju ibu kota Mali, Bamako. Ia juga punya sebuah tempat pelatihan dan sebuah peternakan ayam. Saya sedang dalam perjalanan ke Spanyol waktu itu. Tapi ketika saya dengar bahwa listrik akan masuk ke Joliba, saya kembali dan membuka restoran di sini. Puji Tuhan, saya sekarang punya cukup pemasukan. Umar Keita juga menciptakan lapangan kerja serta menyediakan pemasukan tetap bagi keluarga-keluarga lain di desa itu. Aida dan Thorsten Schreiber menjalin hubungan dengan konsumen seperti Umar Keita untuk belajar dari pengalaman mereka. Kesuksesannya jadi konfirmasi bahwa langkah mereka benar. Kalau membicarakan soal pemberantasan penyebab imigrasi, pengalaman kami menunjukkan banyak proyek menanggapi bagian yang salah dalam permasalahan itu. Banyak yang berfokus pada migran yang kembali pulang dan berusaha kembali mengintegrasikan mereka lewat pelatihan. Tapi sebenarnya kita harus menangani penyebab mengapa orang pergi berimigrasi. Kalau ada prospek masa depan, mereka akan tinggal. Tentu tidak semua orang bisa dijangkau lewat cara itu. Tapi tentu orang seperti Umar yang ingin membuat perubahan bisa dijangkau. Kembali ke Sirakoro.
Pekerjaan hampir selesai. Beberapa lampu jalanan sedang dipasang. Beberapa orang yang dulu belum mengambil keputusan sekarang ingin menandatangani kontrak dengan perusahaan karena mereka melihat bahwa ada kemajuan konkret. Istri Salif Konate menjual sayuran dan daging ayam. Jadi Salif ingin rumahnya ada listrik. Saya tanda tangani kontrak karena saya ingin membeli lemari es supaya istri saya bisa mempertahankan kesegaran produknya untuk waktu lebih lama dan menjual dengan harga sewajarnya. Anak-anak juga bisa belajar lebih baik dan keamanan lebih terjamin. Konsumen harus membayar tarif listrik, tapi harganya jauh lebih murah dibanding energi dari generator diesel yang menyebar luas di Afrika. Perusahaan itu butuh waktu sekitar 15 tahun untuk mendapat keuntungan dari investasinya. 18 instalasi sudah dipasang dan berfungsi, termasuk satu yang berada di negara tetangga Niger. 4 lainnya sedang dalam perjalanan ke Afrika. Yang memberikan motivasi kepada kami sebagai penemu adalah keinginan membuat perubahan dan memberikan inspirasi bagi orang lain untuk ikut. Bagi saya sendiri, menjaga lingkungan hidup adalah motivasi utama. Saya ingin anak-anak saya tahu bahwa saya setidaknya berusaha membuat perubahan dan tidak tinggal diam melihat segalanya jadi tambah buruk. Menjelang malam, segalanya sudah siap. Sistem kontrol bagi baterai dicek kembali agar terjamin bahwa cahaya tetap ada ketika kegelapan datang. Ini adalah saat yang sangat penting. Jika sistem penyimpanan energi tidak bekerja, pasti gagal. Listrik mengalir dan cahaya akhirnya menerangi jalan-jalan di Sirakoro. Dan penduduk menari-nari di jalanan menyambut era baru energi listrik yang manfaatnya bisa mereka nikmati.